kita langsung invite Cornel kali ya buat cerita-cerita tentang project merawat hewan-hewan telantar. Oke, kita invite. Yang mau ikutan ngobrol boleh chat di komen, silakan. Oke nih, udah aku invite, tinggal kita tunggu. Nah, Hai. Nelia. Halo, lagi di mana, Nel? Lagi numpang di rumah temen. Lah? Yang ada wifi-nya kenceng. Oh, gitu. Kirain di selfie. Biar nggak berisik suara anjing. Iya sih, tapi kemarin tuh seru, ada suara guk gitu. Nel, ngobrol-ngobrol ya soal ini, kepedulian terhadap binatang. Lu kan pelihara, lu awalnya kan pelihara anjing dari kecil kan ya? Dulu tuh punya berapa sih lu? Lu paling banyak punya berapa? Kayaknya waktu pas gue kuliah ke rumah lu, ada berapa di bawah satu, di atas kayak ada banyak gitu. Kalau dari dulu, dari gua kecil sih sebenarnya piara paling nggak 1 atau 2 sih gitu. Ya paling banyak 3. Cuman setelah pas tahun 2014 tuh mulai tadinya awalnya tuh nggak sengaja nge-rescue sih, karena waktu itu tetangga ada yang pindah rumah, anjingnya 3 nggak dibawa, jadi ditinggal gitu. Jadi akhirnya gue minta tolong satpam buat ngedobrak pagernya karena anjingnya di dalam rumah kan. Nah, sejak itu gue ambil tuh 3, ternyata yang 1 bunting, hamil gede, pas melahirkan 7, jadi langsung nambah 10 kan anjing gue tuh saat itu gitu ya. Awalnya dari situ, cuman lama-lama ya jadi sering karena banyak laporan, terus sering lihat sendiri gitu, banyak penyiksaan gitu atau enggak yang ditinggalin gitu, jadi akhirnya ya awalnya rescue apa sih bedanya 10 ekor sama 11 ekor, 11 sama 12, 13 sama 14 gitu, nambah satu-satu. Sekarang sih berasa ya 2 sama 50 bedanya berasa banget. Berarti sekarang total berapa tuh Mbak? Kenapa? Berapa totalnya sekarang hewan yang ada di shelter? Kalau sekarang anjing 50, kucing 30, monyet 3, sama kura-kura 1. 80-an. Iya, kalau dihitung berarti berapa? 83 nyawa ya, tanggung jawab gua. Keren. Terus lu ngebiayainnya gimana tuh, Nel? Buat makan? Ngebiayainnya sih tadinya waktu 2014 itu pas mulai banyak, gue masih kerja ya pure 100% pakai gaji gue gitu. Cuman sejak 2017 kan gue berhenti kerja tuh. Jadinya waktu itu sempat ini juga pusing juga karena nggak punya duit buat ngasih makan dulu anjing gue 70 bahkan gitu. Terus akhirnya ya udah temen gue bilang ini kayaknya udah saatnya lo open to public gitu, open donation buat for the dog, karena lo hitungannya udah penampungan kan gitu. Akhirnya ya udah gue mulai bikin e-flyer gitu, yang gue dulu kan 2017 itu IG nggak setenar sekarang ya gitu, masih sepi lah IG gitu. Tapi ya gue mulainya dari IG gitu karena gue waktu itu nggak main Facebook kan gitu. Ya jadinya mulai pertama yaitu open donasi, terus akhirnya sebenarnya awalnya yang bantu ya teman-teman deket kayak Dina, Indah gitu, gue palak-palakin dog food gitu. Cuman lama-lama ya akhirnya sekarang ya ini open to public, jadi udah banyak yang tahu gitu. Followers gue juga yang tadinya followersnya cuman 10, 15, 20, sekarang followers gue udah 2000 lebih ya, lumayan sih walaupun dibanding shelter dan komunitas yang lain ya yang udah followers ratusan ribu. Cuman gue ya lumayan lah so far dengan 2000 lebih followers gue itu ya dog food gue tercover sih gitu. Nah waktu awal itu lu naruh hewan-hewannya di rumah, Nel? Atau iya di rumah. Di rumah. Jadi waktu itu gue sempat diusir sana sini, gue tiap tahun gue pindah karena
warga ini kan karena berisik lah gitu, terutama suara si polusi suara gitu. Jadi gue hampir tiap tahun itu pindah rumah gitu. Pernah sampai digebrak-gebrak pagar gue gitu, diteror gitu pun pernah karena ya itu berisik gitu. Sampai sekarang pun sebenarnya gue masih pindah-pindah nih. Desember nanti gue rencana mau pindah lagi. Oh gitu. Karena emang apa ya, kalau shelter sih udah ada satu yang permanen ya, yang di Margonda itu. Itu kan gue kayak nyewa halaman belakang rumah orang gitu kan. Nah, tapi itu kan untuk anjing-anjing yang ibarat kata yang strong-strong lah ya, yang kampung-kampung gitu, yang gede-gede gitu. Kalau yang kecil-kecil kayak yang Poodle, Maltese gitu-gitu, gue masih nggak tega sih naruh di kebun gitu. Jadi gue tetap sewa satu rumah yang buat anjing-anjing kecil lah gitu. Sama buat kucing. Kan Itu kucing gue juga 30 lebih sekarang, bahkan kemarin ada orang naruh lagi. Nah, kucing sama Gitu. anjingnya tempatnya terpisah tuh, Nal? Atau lu jadiin satu? Iya, kalau kucing gue gue bikinin kamar sendiri gitu. Kalau anjing kan bebas di mana aja gitu. Cuman basically mereka kalau dijadiin satu pun rukun, nggak berantem. Oh, karena dari Gitu. kecil nggak sih? Atau enggak? Kan Sebenarnya enggak sih. kecil ya? Enggak sih sebenarnya, kucing baru pun sama anjing baru pun kalau misalnya gue jadiin satu, nggak tahu, gue selama ini belum pernah kejadian ada anjing bunuh kucing sih di rumah gitu. Jadi mereka ya akur-akur aja gitu. Kan kalau kucing kan memang punya kamar sendiri kan, andai kata kucingnya misalnya lewat atau itu sih maksudnya nggak diserang gitu. Hmm. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin lu jadi care banget ngerawat, apalagi sekarang ngerawat hewan telantar, lu buka laporan juga kan kemarin-kemarin ini ya, Nel? Itu yang Sebenarnya jadi- sih, apa ya? Sebenarnya nggak sengaja sih, Bung. Jadi ya itu karena rescue satu kan, yang lama-lama nggak berasa jadi banyak gitu. Awalnya kan gue memang rescue sendiri, gue lihat sendiri, gue selamatin sendiri gitu. Cuman untuk belakangan ini gue udah nggak pernah rescue lagi sih. Paling nggak gue rescuean orang, gue nampung gitu. Jadi gue nggak, kalau dulu kan gue masih ngejar-ngejar masuk-masuk ke got gitu-gitu kan gitu. Kalau sekarang gue udah enggak gitu, udah tenaga gue udah menua ya, udah nggak sanggup lah gitu. Kalau dulu sih gue masih kejar-kejar di hutan gitu, masih pernah dulu sama Indah juga nge-rescue di hutan di mana Cisarua sana, malam-malam jam 12 malam tuh pernah gitu, sampai segitunya. Cuman kalau sekarang disuruh gitu lagi kayaknya gue udah nggak sanggup gitu. Jadi palingan ada tim rescue atau nggak orang lain rescue. Kalau dia tanya di tempat lu masih bisa nampung nggak? Kalau pas bisa ya bisa. Kalau pas gue merasa sudah full, ya udah full, pokoknya gue maksimal 50 lah, emang kapasitasnya cuman cukup segitu gitu. Kalau lebih dari itu kan nanti kalau misalnya keteteran kan kita juga harus sadar kemampuan ya gitu. Jangan kita nampung-nampung tanpa tahu-tahu sebenarnya udah nggak mampu gitu, tetap diiyain permintaan orang, ya menurut gue sih itu salah juga gitu. Jadi harus sadar kemampuan sih yang penting. Terus sekarang tim lo ada berapa nih untuk yang bantu urus hewan-hewan ini, terus misalkan antarin ke dokter atau ngecek makanannya gitu? Atau lu Kalau semua? tim yang ngurus, kalau iya sih basically sih gue semua, cuman gue kan ada 3 kennel boy ya. 2 kennel boy sama 1 helper lah gitu. Cuman kalau untuk nganter-nganter ke vet gitu, gue biasanya pakai sewa pet transport harian. Jadi misalnya nganterin ke klinik gitu, gue sewa pet transport buat nganterin gitu. Karena gue sendiri kan nggak ada kendaraan. Jadi setiap emang ada yang sakit, emang biaya jadi boros di pet transport. Karena waktu itu pernah gue kena keserang virus, which is setiap hari gue harus bolak-balik klinik ya. Mau nggak mau pakai pet transport gitu. Jadi borosnya selain biaya klinik, borosnya juga di biaya pet transportnya. Karena kan misalnya sekali rute tuh 300.000 gitu. Kalau timnya sendiri sih nggak ada sih. Ya basically gue sendiri sama kennel boy. Paling kayak misalnya kalau ada masalah atau enggak, kadang ada orang juga yang konsul masalah
hukum gitu ya, tentang yang berhubungan sama binatang, ya gue paling ya ibaratnya mungkin penasehat gue si Indah lah gitu. Apa karena gue nanya ke Indah kalau yang udah berkaitan sama hukum-hukum gitu, atau enggak ini gimana ada kasus ini baiknya gimana gitu. Gue kalau maksudnya teman sharing gue ya Indah gitu untuk di bagian peranjingan ini gitu. Apa Keisha tadi mau nanya apa? Iya, aku mau nanya, kan untuk open donasi itu aku kan termasuk salah satu yang suka nyumbang meskipun sedikit gitu ya. Nyumbangnya gimana sih Mbak untuk donasi? Via transfer kah? Atau ada buka di Kita Bisa? Biasanya tuh banyak juga tuh di Kita Bisa kan untuk shelter. Kalau itu di Kita Bisa, gue biasanya buka buat sewa rumah. Sewa rumah gue biasa buka di Kita Bisa. Ini bulan ini gue rencana mau buka lagi sih, karena emang butuh dana buat awal tahun buat sewa rumah, sewa tempat baru gitu. Nah, kalau untuk yang daily donation sih orang biasanya, gue sebenarnya lebih suka dikasih dog food langsung ya, dikirim ke alamat gitu, entah itu dog food atau cat food atau vitamin atau obat-obatan, pokoknya yang berkaitan sama kebutuhan anjing lah gitu. Tapi ada juga orang yang mungkin nggak sempet gitu-gitu transfer gitu. Tetap aja kalau transfer tetap ya itu gue pakai buat ini sih, buat beli dog food, vitamin gitu-gitu. Oh gitu. Mm-mm. Dari setiap nyelamatin hewan-hewan terlantar ini ada nggak sih Mbak yang kejadian yang menarik gitu dari pengalaman Mbak Cornel? Aku sekalian invite kayaknya sinyalnya jauh. Kalau kejadian rescue ya semua sebenarnya ada tantangannya sih ya gitu. Ada yang kita sudah menemukan anjingnya dalam keadaan scary banget gitu, dengan punggung bolong dan belatungan gitu, which is kita harus pegang kan gitu, dengan bau dan ya gitu deh. Tapi ya harus dijalanin karena kita udah komitmen mau rescue ya, dari awal sampai akhir sampai sembuh harus kita iniin. Cuman karena emang apa ya belakangan ini emang bener-bener udah jarang rescue sendiri gitu, bener-bener. Kalau gue sekarang tinggal ya kalau pas bisa nampung orang lain yang rescue ya gue tampung. Cuman kalau pas ya itu kayak tadi gue bilang, kalau pas lagi nggak bisa atau gue merasa lagi apa ya, lagi dog food kurang gitu-gitu, gue nggak berani yain gitu, karena kasihan kan kalau misalnya gue tampung tapi dia kurang makan gitu kan, malah gue berdosa gue gitu. Itu sih paling. Tadi udah nyampe mana ya gue? Gue tiba-tiba hilang gitu. Maaf loh. Ya, tadi Mbak Cornel tuh cerita tentang pengalamannya gitu Mbak dalam menyelamatkan hewan-hewan yang terlantar gitu. Terakhir itu sih tadi. Oh, oke. Mohon maaf, sinyalnya kurang bagus. Nah, itu di tempat lu kan Gitu. Bisa, kalau adopsi bisa, tapi kalau dari gue syaratnya berat, karena gue ada pernah waktu itu ketipu gitu. Jadi ngakunya dog lover, tapi ternyata pas sakit nggak dibawa ke dokter lah, atau nggak hilang tapi nggak dicari. Gitu. Jadi benar-benar prosedur gue benar-benar kayak adopsi anak gitu. Jadi gue survei, terus gue harus tahu IG-nya, KTP, pakai perjanjian gitu-gitu. Pokoknya persis sama kayak adopsi anak manusia deh. Gitu. Mungkin lebih berat malah ya kalau itu bisa apa ya. Pokoknya kalau misalnya sampai kenapa-napa hidupnya nggak akan tenang deh. Gue teror. Emang ada berapa kejadian? Lalu lu pernah ngalamin ini pengalaman buruk? Pernah. Jadi waktu itu ada temen gue, padahal dia lumayan temen deket gue ya di kantor gitu, dia adopsi. Suatu hari dia bilang anjingnya hilang gitu, tapi dia bilang dengan enaknya dia bilang anjing lu hilang tapi gue nggak mau nyari ya gitu. Itu ya, gue sih kayak gitu gue udah nggak peduli ya, langsung gue blok aja gitu. Dan ya gue mau nyari kemana, orang dia juga nggak ngasih clue kan. Pokoknya intinya ya gue nggak tahu juga dia bohong apa anjingnya mati atau gimana gitu kan. Pokoknya intinya kejadian-kejadian kayak gitu tuh yang gue hindari banget. Jadi makanya gue kalau misalnya adopsi gue bener-bener deh, bahkan gue kadang minta tolong, ada temen gue satu, gue minta tolong seleksinya via dia gitu, karena dia memang
untuk urusan seleksi dia oke gitu. Jadi gue kalau misalnya dia udah bilang oke, gue percaya aja sama dia gitu. Karena dia di dunia peranjingan juga ya lumayan dikenal lah gitu. Jadi mungkin orang lebih segan sama dia. Seleksinya Gitu. emang ketat ya kalau buat adopsi ya. Iya. Tapi masih membuka adopsi ini kan. Ya kalau misalnya gue yakin dia bisa kasih better life ya gitu. Intinya kita memberi orang anjing kucing itu kalau orang itu bisa ngasih kehidupan yang lebih baik. Kalau misalnya kehidupannya nggak lebih baik dari di tempat gue ya nggak gue kasih buat apa gitu. Misalnya di tempat gue enak gitu ya tidur di dalam pakai kasurnya masing-masing, sementara ada orang mau adopsi untuk jaga pabrik gitu ya gue nggak kasih gitu kan. Itu berarti hidupnya nggak better kan, nggak better dari di sini ya gue nggak kasih gitu. Pokoknya gue kasih kalau dia bisa menjamin bisa kasih better life dari di tempat gue. Meningkatkan Gitu. kesejahteraan hewan ini ya. Iya, kalau tahu dia piara cuman dikandangin doang 24 jam atau diikat doang 24 jam depan rumah jaga rumah ya buat apaan gitu. Nggak usah. Nggak bakal gue kasih. Tadi lu sempat mention terkait kasus hukum yang terkait sama hewan itu kayak gimana tuh, Nel? Ya misalnya ini orang yang piara tapi nggak bener atau enggak dia terbukti melakukan penyiksaan atau enggak dia terbukti apa ya nyolong anjing gitu-gitu. Sebenarnya kadang rescuer juga menurut gua ini sih kadang suka rancu gitu. Kadang kita rescue suka apa ya kayak dulu gue pun pernah gitu rescue memaksa gitu ya. Maksa seseorang harus menyerahkan anjingnya karena menurut gue dia piaranya nggak proper gitu. Padahal untuk sekarang yang udah gue jalani bertahun-tahun menurut gue cara itu pun salah gitu. Emang kalau misalnya kayak gitu tuh yang paling penting edukasi dulu sih, edukasi baik-baik ya, bukan kita marah-marah bentak-bentak itu orang walaupun dia apa ya piara anjingnya menurut kita nggak proper gitu ya. Cuman ada caranya lah, ada trik-trik khususnya yang bikin orang tuh dengan sukarela ngasih anjingnya dan kita tidak perlu adu urat gitu. Banyak kan sekarang kan berantem lah anjingnya diambil paksa gitu-gitu. Itu sebenarnya gue juga cara itu gue nggak setuju sih. Dengan, apa ya banyak yang marah-marah terus apa gebrak-gebrak rumahnya digebrak-gebrak gitu, bilang lu piara anjingnya nggak bener lu gini-gini. Gitu emang lu sendiri tahu nggak piara anjing yang bener gimana gitu ya kan gitu rancu gitu menurut gua. Kita nggak bisa menjudge orang dia nggak piara anjing bener gitu karena kan tiap orang punya piara anjing konsepnya beda-beda gitu. Tiap shelter pun sebenarnya konsep dalam memelihara dalam memberi apa ya aturan gitu-gitu sebenarnya kan beda. Kita kadang gue sering lihat di IG shelter yang satu apa kayak ngejatuhin shelter yang lain gitu-gitu. Itu tuh ada beberapa kejadian kayak gitu. Menurut gue sih kayak gitu-gitu sebenarnya nggak perlu ya. Justru kita seharusnya saling mendukung gitu. Cuman itu kayaknya susah banget untuk menghormatin konsep masing-masing shelter gitu. Kalau misalnya konsep si shelter A nggak sesuai sama kita hujat gitu-gitu. Padahal kan sebenarnya kan it's only about the concept gitu loh. Cara running shelter gimana gitu kan ya hormatin aja sebenarnya ya nggak sih daripada berantem ini si shelter ini piaranya nggak benar gini gitu. Ngapain ya udah kalau misalnya lu tahu yang benar ya lu kasih tahu bukan lu hujat gitu. Kalau misalnya kadang ada tuh dulu waktu gue tinggal sendiri pernah tuh dibilang kan jadi ada orang mainnya dadakan, gue belum bersih-bersih rumah kan. Tahu sendiri rumah cuman dulu pernah tinggal di rumah cuman berapa meter ya? 60 meter. Dengan 70 anjing. Bisa bayang nggak kalau pagi pupnya kayak gimana? Tuh pup kalau bisa dikiloin dijual udah kaya gue. Gitu. Saking banyaknya gitu. Cuman ya gitu orang lihatnya pas lihat kotor gitu ya. Itu langsung tuh gue di blow up di Facebook dulu. Ya kalau misalnya lu lihat shelter kotor ya lu bantuin bersihin lah gitu ya nggak sih? Iya, bukan lu hujat. Kalau menurut gue sih gitu. Cuman kebanyakan kejadian tuh ngelihat shelter yang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan tuh langsung main dikata-katain aja gitu. Ya namanya kalau gue sih dulu emang
mendadak ya, tau-tau mendadak harus ngurusin 70 anjing, gue resign. Terus apa dengan keadaan yang apa ya serba dadakan gitu, gue sih belajar banget dari nol gitu. Dan kalau dulu gue pernah dihujat-hujat orang tuh, itu justru gue jadiin apa ya, pembelajaran buat gue gitu. Jangan sampai kayak gitu lagi gitu kejadian, jangan sampai kejadian sama gitu. Si Gali, anak Bliss, Gali banget tuh. Maaf ya, aku mati hidup nih. Pemret gue nih si Gali tuh. Gali Tut. Nih Henry nanya berapa anjing yang sekarang ditampung Kak Cornel. Tadi udah dijawab sih sebenarnya. 50. 50, iya anjingnya aja. Henry mau Ada adopsi. Henry mau adopsi. Ada 30 kucing juga, Hen. Ada monyet sama kura-kura ya, Nel? Iya. Nah, kalau misalkan lu total sebulan tuh kira-kira buat ngerawat Kalau apa ya, kalau misalnya makanannya sendiri sih mungkin sekitar berapa ya? 10 sampai ini aku nge-lag lagi nggak sih? Oh sekarang Enggak, ini Mbak Cornel kayaknya kali ini. Oh iya. itu yang biaya operasional tuh kayak misalnya yang di shelter di Margonda itu di Depok itu gue bayar per bulan 3 juta. Terus apa namanya terus ada gaji pegawai ya kan, gaji pegawai uang makan seorang aja udah 3 jutaan. Gue pegawai ada 3, itu aja berarti udah 9 juta sendiri. Terus ya ini kalau pakan sih gue terbantu dengan orang-orang yang jadi OTA. Jadi gue bikin kayak sistem orang tua asuh gitu, tiap bulan boleh kasih dog food atau enggak transfer biasanya sekitar 350.000 per ekor per anjing. Nah ada beberapa anjing gue yang punya OTA gitu. Cuman juga banyak sih yang belum punya OTA gitu. Jadi terbantunya dari situ gitu. Oke, kalau udah sih paling gitu aja. Sama kalau yang paling ini kalau ada yang sakit, kalau ada sakit tuh kan biaya klinik kan mahal banget kan, klinik anjing udah sama kayak klinik orang gitu. Kemarin pas gue kena virus juga berapa ya anjing gue 20 kali masuk klinik itu, sampai berapa total gue 25 jutaan deh. Itu juga untung karena gue sering gitu klinik langganan, jadi gue boleh nyicil bayarnya gitu. Kalau misalnya nggak boleh nyicil mah nggak tahu deh membayar pakai apa gitu. Gila lumayan juga ya. Tapi kalau misalnya jadi si orang tua asuh buat anjing atau buat kucing bisa juga kan ya Nel? Iya, buat kucing yang bisa juga. Misal kayak gue nih, gue suka binatang tapi gue nggak mau ada di rumah, sebenarnya kan agak-agak bau, gue kurang suka gitu ya. Tapi kalau misalkan gue jadi orang tua asuh kucing gitu, gue ajak anak gue main ke sana bisa tuh ya? Bisa. Gue open to public kok, siapa aja boleh main. Cuman ya kasih tahu jangan mendadak, karena kan gue kan runningnya 3 tempat nih, kadang gue ada di tempat yang A, B, C gitu. Jangan sampai kalau misalnya guanya nggak ada kan, jadinya lu gimana kennel boy gue soalnya belum bisa handle tamu gitu. Ini ada pertanyaan Mbak. Silakan Kezia. Ada pertanyaan dari Bang Henry, apa kewajiban pengadopsi dalam perjanjian untuk adopsi Kak Cornel? Ya itu harus bisa kasih better life, intinya itu better life dari yang udah pernah gue kasih. Ya kalau misalnya sakit dibawa ke dokter gitu, jangan dioper ke orang lain. Kalau toto nggak bisa handle tolong dibalikin, jangan dikasih orang lain gitu. Terus ya disayang, tidak untuk dikonsumsi. Standar sih kalau kayak gitu, kayak semua rescuer sebenarnya punya standar yang sama. Cuman kan ini aja kadang ya itu beberapa suka ketipu, yang awalnya ngaku dog lover nggak taunya enggak gitu, terus anjingnya jadi nggak jelas. Awal-awal sering update, lama-lama ngilang, terus kita yang diblok lagi gitu. Nah terus ini kan udah
apa namanya, ada bisa adopsi, bisa jadi orang tua asuh juga, terus support yang biasanya diberikan ke shelter itu apalagi Nel untuk bantu. Apa ya? Paling sih kadang gue pernah bikin acara siapa yang mau jadi volunteer buat mandi-mandiin anjing. Kayak gitu. Dulu gue pernah bikin kayak gitu juga tuh. Terus so far sih sebenarnya yang apa ya, yang biaya pasti kita butuh itu kan operasional sama pakan. Jadi ya kalau misalnya gue open donasi di Instagram ya cuman itu doang yang gue minta, ya cuman kadang kehabisan dog food atau enggak buat bayar sewa, buat gaji pegawai gitu-gitu. Gaji pegawai sih sebenarnya yang lumayan berat. Cuman kalau gue tanpa pegawai, gue ngurusin 3 tempat ya mampus juga gitu kan. Kalau gue mesti mondar-mandir juga ya ini apa namanya, ada kos yang keluar kan buat gue Gojek gitu-gitu. Kayak lu keluarin merchandise dulu, gue pernah lihat ini deh, apa namanya ya, yang bantal gambar anjing yang lu bikin sendiri kan itu, nah dulu. Iya, yang gambar siluet anjing. Merchandise gitu ya, masih jalan nggak sih? Iya. Kalau bantal sih udah enggak, cuman kalau misalnya mau lihat fundraising gue ada di IG yang toko.ojon. Oh, itu gue jual barang-barang yang apa ya, buat dog lover, cuman ya itu motifnya motif anjing kucing, motif binatang lah. oh. Gitu. Itu lumayan juga sih, gue penghasilan gue buat tambah-tambah buat anjing gitu-gitu dari orang-orang pada belanja di situ. Jadi kalau misalnya ada yang berminat mau bantuin, bisa buka tuh IG-nya toko.ojon. Nah, itu tuh. Itu untuk merchandise. Kalau yang ininya, projectnya yang hewan ini STA Home Project ya, yang ada yang teleponnya buat teman-teman, terus lihat kalau mau adopsi. Kemarin tuh bos gue sempat ini mau beli, nyari anjing buat anaknya. Terus misalnya ngontak ke lu, tapi udah dapat sih, dia dapat di Bandung. Iya, kalau orang biasanya kalau beli biasanya kan orang sukanya yang ras, yaitu beli di breeder gitu. Cuman gue kadang suggest ini adopsi aja, jangan beli lah gitu. Masih banyak anjing-anjing terlantar ya, walaupun ya kebanyakan anjing kampung ya. Cuman kalau kita emang penyayang anjing kan seharusnya kita jangan rasis gitu loh. Sebenarnya anjing kampung itu paling gampang loh, saya jarang sakit, terus bau badannya juga enak gitu, nggak perlu mandi tiap minggu gitu. Gue sih pribadi paling suka anjing kampung karena paling nggak rewel, nggak ribet ya, lebih Kalau anjing yang ras kecil-kecil berbulu tuh kan kayak tiap minggu harus nyalon gitu-gitu kan. Iya. Kalau nggak gondrong elek dong ntar. Iya, ntar gimbal terus bau. Tapi lo kayaknya dulu tuh suka ini deh, suka pakein baju anjing lu gitu. Nah, di shelter ini juga nggak sih ada yang lu pakein baju gitu? Enggak sih, kalau dulu kan anjing gue cuma 2, Bung. Gue dandanin maksimal, udah kayak anak beneran. Kalau sekarang anjing gue 50, semangat. Dulu juga kalau anjing gue 2, gue bisa kasih makan dengan yang merek mahal gitu, pakai Royal Canin gitu. Sekarang kalau sebanyak ini pakai Royal Canin mau habis berapa puluh juta gue. Oh iya. Nah, jadi makanannya pun jadi downgrade. Gitu. Iya. Itu ada namanya tuh ya, Mbak? Siapa anjing-anjingnya? Semua ada namanya. Oh. Kucing, anjing semua ada namanya. Dan lu inget Mel itu satu-satu itu nama-namanya? Ingat lah. Gokil sih. Hebat. Gue sih ingat lah. Kecuali dari warna ya. Tapi kalau misalnya ada yang warnanya sama gitu, terus jenisnya sama, nggak bisa gue bedain. Iya, tapi kan kalau gue kan ngeliat tiap hari mah, walaupun ada yang di shelter gue kembar 3 tuh ada, cuman karena sering ngeliat ya tahu bedanya.
Kalau orang baru ngeliat mah nggak tahu, orang persis 3. Diajarin acting juga nggak sama Mbak Kordel, kayak duduk atau kayak salam gitu kan? Biasanya anjing suka diajarin. Enggak sih, enggak, mereka bebas aja udah mau ngapain juga. Makan banyak, makan tidur aja mereka mah. Gitu. Oh iya, aku mau nanya lagi nih. Ada nggak ya pengalaman Mbak Cornel tuh yang dalam menyelamatkan anjing yang trauma, misalkan dia trauma dipukul, treatment dari Mbak Cornel tuh biasanya kayak gimana sih untuk anjing-anjing yang trauma ditelantarin? Ada tuh waktu itu dari Bandung. Cuman sekarang dia udah meninggal karena waktu itu kena virus. Jadi dia tuh waktu itu seumur hidup dikandangin 24 jam dan ditaruh di loteng. Jadi nggak pernah lihat hewan lain, nggak pernah lihat manusia lain. Gitu. Galaknya minta ampun. Gue waktu itu PDKT sama dia mungkin sekitar 2 minggu ya. 2 minggu itu pun dia masih mudian dan akhirnya pun gue kena caplok. Gue sampai tangan kiri gue itu 6 bulan nggak bisa berfungsi karena kena digigit, kena sarafnya, ketarik sarafnya gitu. Sekarang aja pun masih belum bisa 100% tangan gue karena masih kalau itu masih berasa lah, belum bisa ngangkat berat-berat gitu. Cuman ya harus berani ya, maksudnya mau nggak mau kan kita harus PDKT sampai nggak boleh nyerah gitu. Dan dia pun akhirnya jadi baik. Cuman kemarin ya waktu gue sempet digigit itu gara-gara gue mau nyabut kotoran dari punggungnya. Dia kaget kali ya, dia kaget langsung nyaplok tangan gue 3 bagian sampai robek 3 bagian gitu. Cuman ya dari so far sih anjing gue banyak sih. Dulu yang anjing gue sendiri pun galak gitu. Gue digigit udah berkali-kali. Cuman ya nggak tahu, gue nggak kapok aja gitu. Masih ya terus berani. Kalau kapok mah bisa, orang biasanya gigit anjing kan trauma tuh ya, langsung seumur hidupnya takut gitu sama anjing. Kalau gue sih dari kecil dulu tuh, gue umur 4 tahun tuh paha gue pernah bolong gara-gara digigit Doberman-nya tante gue. Bener-bener anak 4 tahun gigit Doberman gimana sih, paha bener-bener copot paha gue sebagian gitu. Cuman ya untungnya nggak trauma sampai sekarang gitu. Malah jadi makin deket ya sama hewan yang pernah gigit apa. Iya, malah makin suka gue. Tapi sih gimana, dari kecil, dari zaman gue lahir, neni gue udah anjing gitu. Alarm gue kata nyokap gue tuh anjing. Jadi ya emang gue hidupnya seumur hidup sama anjing. Ini ada komentar nih dari Evelyn Gunardi. Anjing kampung itu lebih low maintenance dan cocok buat pemilik pemula. Anabul saya kampung tapi pinternya ampun, kata dia. Ya kayak yang tadi komentar. Iya, ini Ci Evelyn ini salah satu ota dari 3 anjing gua. Oh gitu, wow, 3 lagi. Iya. Oh, dia 3, tiap bulan dia biayain 3 anjing gua, si Bravo, Adeline, sama si Intul. Si Intul, lah kayak anak gue loh, dipanggilnya si Intul. Semuanya Intul. Anaknya si Evelyn juga si Intul ya. Lucu banget. Ya Evelyn, ini anjingnya lucu-lucu tuh, anjing kampung tapi gagah-gagah semua. Oh, itu yang di shelter mana tuh, Mel? Di Margonda apa di? Anaknya Ci Evelyn yang di gua ada satu di rumah, si Bravo, karena dia punya sakit bawaan hip dysplasia, jadi gua nggak berani taruh di shelter. Yang 2 di shelter. Kalau si Bravo tuh hip dysplasia tuh kayak apa ya, tulang pinggul belakangnya tuh suka copot. Jadi kalau pas lagi kumat copot, nggak bisa jalan, ngesot gitu. Jadi kan harus 24 jam gue pelototin. Jadi nggak gue taruh shelter. Kalau shelter kan gue nggak tiap hari ke sana. Itu kenapa Nel bisa kayak gitu? Pernah disiksa atau ada? Enggak sih, kalau kata dokter sih mungkin emang bawaan. Ada bawaan, ada juga yang memang apa ya, kayak joinnya tuh nggak pas gitu. Jadi suka kan, kalau anjing kalau joinnya tuh harus gini kan. Nah dia mungkin
ada yang ada meslek begini gitu. Jadi atau enggak pelumasnya kurang gitu. Jadi suka kalau lagi kumat bener-bener nggak bisa jalan, ngesot dia gitu. Cuman kalau gua angkat terus gua plek gituin lagi kayak tek gitu nyambung lagi normal lagi gitu. Mbak Cornel bisa nyambunginnya gitu. Iya kalau misalnya ya pakai feeling sih ya, maksudnya kalau pas copot terus gua gendong belakangnya terus kayak dia kayak pas lagi ya dia bisa jalan lagi. Cuman secara teori sih seharusnya dioperasi gitu. Harus kayak apa ya? Bonggolnya tuh kayak dipotong gitu loh. Cuman itu kanan kiri kan hitungannya operasi besar dan mahal banget. Jadi kata dokternya selama dia nggak kenapa-napa, nafsu makan bagus, nggak kesakitan sih ya nggak apa-apa. Tuh. Ih, nggak tega gue. Asli takut yang kayak gitu. Iya emang pas kalau lagi kumat kasihan sih. Cuman ya paling kumatnya cuman semenit lah. Ntar dia bisa bangun lagi gitu. Oh. Umur berapa Mbak itu anjingnya? Kenapa? Umur berapa anjingnya? Si Bravo itu mungkin sekitar 5 tahun, 5-6 tahun lah. Dari kecil dia udah sakit gitu ya? Sebenarnya enggak, gue baru ngedetect dia itu tahun ini kok, baru tahun ini. Makanya tadi dia di shelter, cuman karena dia begitu, akhirnya gue bawa ke rumah gitu. Takut pasti kalau di shelter pas malam-malam kumat kan nggak ada yang nolongin ntar. Nah, lu dengan ketika memutuskan nggak bekerja terus fokus untuk ngurusin hewan-hewan ini, orang rumah gimana by the way tuh? Nyokap sama ade lu, terus tiba-tiba langsung dari yang dikit jadi banyak gitu. Mereka ya iya sih mau nggak mau kan jadi gue juga jadi apa yang tadinya gue apa ya juga ngurusin nyokap gue jadi nggak bisa gitu kan ya tapi ya mau nggak mau gimana soalnya tadinya tuh sebenarnya yang dulu yang juga suka ngerescue adik gue cuman kan adik gue kan gone with the wind tuh ya kan entah di mana jadi mau nggak mau hari itu juga ya adik gue kabur hari itu gue langsung minta resign karena nggak mungkin kan nyokap gue yang udah tua itu terus hidup dengan 70 anjing gitu kan ya hari itu juga gue waktu itu resign tanpa berpikir panjang besok anjing makan apa gitu makanya akhirnya temen gue bilang ya udah saatnya lo blow up ke sosial media minta bantuan gitu karena kalau enggak ya mau makan apa anjingnya akhirnya sejak itu 2017 itulah gue mulai open donasi sebenarnya sih nggak enak ya maksudnya apa ya tiap saat ibarat kata harus minta-minta gitu ya cuman ya gimana selama gue belum balik kerja lagi ya akan terus begini gitu makanya ya syukur sih puji Tuhan sih toko Ojon itu lumayan ngebantu sih udah dijualan banyak sih orang yang beli kaos ya biasanya itu lumayan ngebantu banget. Iya kan lo emang kreatif Kak barang-barangnya bikin sendiri lagi ya kan zaman kaos laku banget. Kalau gue keluarin kaos sih rata-rata lumayan laku sih. Dan juga produknya kan juga macam-macam kan nggak cuman kaos kayak kemarin tuh gue sempat lihat ada tote bag gitu-gitu kan ya Nel? Iya, tote bag juga ini. Buka aja tuh toko Ojon barangnya lucu-lucu sih. Banyak yang bilang barang gue bagus-bagus. Iya, gue kemarin sempat buka. Terus ada beberapa yang kayak lucu nih buat Naya nih. Oke, terus Izzy ada ini lagi. Coba kita lihat apakah ada komentar. Ya, iya. Main-main lah ke shelter gue yang Depok. Iya mau loh. Jadi lu ada waktu itu si Rino katanya mau main, mana nggak main-main Rino nih? Bang Ino nggak punya Instagram nggak? Ntar kita payah banget. Harus IGTV-nya ini buat Bang Rino. Tadi ada yang komentar mau adopsi Kak Lia aja bisa. Jangan, makannya banyak. Jadi shelternya nih di Margonda terus di Parung ya? Parung. Di Bojong Sari. Bojong Sari, terus di mana lagi nih? Di Bojong Sari gue sewa ada 2 rumah.
Oh, Gitu. Kan, oke. tadinya sih satu rumah, cuman rumah yang pertama gue sewa tuh bermasalah gitu kan, karena waktu itu buru-buru gitu, buru-buru terus anjing kucing gue pada mati gitu. Usut punya usut, ya percaya nggak percaya sih ya, rumahnya full of ghost gitu, banyak hantunya. Dan juga gue sakit-sakitan terus kan. Akhirnya gue nyewa satu rumah lagi gitu. Cuman ya ini Desember ini 2 rumah ini habis. Jadi gue mesti cari rumah lagi buat pindah yang kucing-kucing sama beberapa anjing sih, kan sekarang ada sekitar yang ikut gue tuh ada sekitar 23 anjing gitu. Itu gue harus cari tempat lagi nih. Makanya kalau ada info rumah yang halamannya gede boleh piara anjing, kasih tahu ya. Karena susah banget nyari rumah kontrakan yang boleh piara anjing tuh susah banget. Iya. Nggak semua. Bahkan kadang piara kucing aja ownernya nggak mau. Gitu. Jadi gue emang masih nyari sih daerah mana aja deh sih. Pokoknya yang halamannya gede, minimal 500 meter, terus boleh piara anjing, boleh tuh diinfo ke gue. Nyarinya daerah Depok ke sana. Biasa. Iya, kalau bisa sih Depok ya. Cuman kalau Depok, Cinere, Depok lah gitu. Mesti izin-izin sama kayak gitu nggak sih Mbak? Kayak atau tetangga sebelah? Iya, gitu. Palingan ya cuman ini sih, cuman apa ya, permisi lah ya. Kalau ngasih tahu emang saya apa namanya punya anjing banyak gitu. Jadi untuk 2 minggu pertama pindahan tuh pasti kan penyesuaian tuh anjing kan berisik pasti. Jadi gue dari awal udah bilang tuh. Cuman kebetulan anjing gue sebenarnya nggak terlalu berisik sih. Mereka berisik kalau misalnya ada tamu, ada Gojek datang gitu, gonggong. Ya wajar sih, maksudnya bukan yang gonggong 24 jam gitu, enggak. Cuman kan kadang orang sekarang, iya. Cuman sekarang kan orang kayak ngeliat anjing kayak ngeliat setan kan gitu. Jadi apa ya, kayak anti banget sama anjing gitu. Jadi suka lebay gitu, ya kan. Padahal it's just a dog gitu. Cuman kayaknya anjing gitu. Anjing aja gitu. Itu lu lapor ke Pak RT, iya saya punya anjing banyak, mungkin dia mikir oh paling gitu ya, tiba-tiba datang 50 Iya. gitu. Tapi sebenarnya enak yang gue tinggal sekarang ya, karena Pak RW gue itu juga anjingnya ada 5, terus dia rescuer kucing juga, kucingnya ada 50. Jadi kadang ya apa ya cocok lah sama dia, aman lah gitu. Nah, sebenarnya cocok, cuman ya itu rumahnya aja bermasalah gitu. Oh iya. Oh boleh tuh main-main ke situ, ntar gue Kalau main biasanya orang visit ke yang Margonda. Karena itu kan memang bentuk shelter kan. Kalau yang di Parung ini kan rumah gitu. Dan banyakan kucing. Orang biasanya tertarik kan anjing. Kalau anjing ada ke Margonda. Gue kayaknya lebih tertarik kucing, Kak. Secara dulu ke rumah lu ketemu anjing lu, gue langsung hibrid. Lari. Iya lah, lu itu naik meja. Anjing justru. Padahal anjing gue kecil, cuman anjing puk doang yang gonggongnya kagak bisa. Tapi dia lincah loh, lincah banget anjing lu. Udah sama ade lu ditemplokin ke punggung lagi kan agak ngeri ya. Aduh lucu banget. Mbak ada nih dari Bang Satria Karna 13. Bikin komunitas animal lovers buat alumni kita dong Nel, siapa tahu bisa jadi ajang edukasi juga. Iya boleh tuh, banyak gak sih yang alumni kita yang suka ini anjing kucing? Aku suka, aku pelihara juga. Oh pelihara apa anjing? Iya, rumahku juga nggak pernah kosong sih, pasti ada anjing pasti. Aku punya pelihara anjing tuh ini kok. Bunga apa enggak? Dulu yang lu cerita tetangga lu anjingnya dikurung terus itu masih ada, Bu? Masih di belakang. Udah ganti anjingnya. Jadi anjingnya udah meninggal. Terus dia beli anjing baru, tapi ya tetap aja kayak gitu. Cuman memang akhirnya dia pindahin pintu pagernya gitu, Nel, supaya anjingnya bisa lari temannya. Gitu. Kalau kasih kalau biar anjing dikandangin 24 jam tuh menderita ya. Bayangin aja kita dikurung 24 jam dengan ukuran kandang yang segitu doang kan.
Ya di sini kan lingkungannya sangat ini ya, Islami gitu kan. Tapi akhirnya dia dilepas karena pindahin pagernya, jadi dilepas, jadi bisa lari-larian di halamannya. Kasian juga di kandang gitu. Iya, kalau dikandangin terus kasihan. Di rumah gue sih paling kucing kampung datang, di depan nih main sama si Naya. Sama dia mau ikutan ngomong sama kita. Gitu. Nanti kita ke ini ya, ke shelternya Tante Cornel lihat lihat kucing di sana. Tips 9 menit lagi nih Kak, durasi kita ntar kepotong. Makasih banyak Cornel udah join Sama-sama malam ini. Kali aja kayak tadi Thomas bilang ya, kita bisa bikin apa namanya? bikin tuh. Dulu gue udah sempat tuh mau bikin ini apa sih sama Dina tuh, gue bikin ikatan mahasiswa hukum mencinta binatang gitu. Cuman ya belum terrealisasi aja. Tapi ini sekarang kalau di alumni SMA gue udah ada. Jadi kan gue dulu Tarki ya, ada Tarki namanya IG-nya namanya Tarki Dog. Itu kita alumni Tarki dari yang angkatan udah seangkatan nyokap gue sampai angkatan bawah gue, kita bikin grup di WA itu. Jadi kayak kita kalau misalnya ada yang butuh bantuan, gue sih banyak dibantu sama kakak-kakak kelas gue ya. Itu kalau misalnya gue kemarin kena wabah virus, mereka galang dana buat gue gitu-gitu. Seru juga sih kayak gitu tuh. Sip, baiklah. Thank you so much for sharing, Cornel. Seru banget. Sama-sama. Aku jadi tahu tentang shelter hewan kayak gini nih. Sebelumnya belum pernah tahu. Ini cuma ngeliat di Instagram aja, lihat-lihat gitu. Iya. Main lah, kalau kayak itu Pejaten shelter tuh juga open to public. Kalau misalnya mau lihat yang lebih gede kan, Pejaten tuh anjingnya 2000 lebih tuh. Main aja ke sana, Dokter Susan terbuka kok. Tinggal WhatsApp sama dia, janjian, main deh ke sana. Duh, 50 aja gue deg-degan, gimana 2.000. Emang rame banget sih. Tapi kalau untuk yang pencinta anjing mah, main ke Pejaten shelter mah seru banget. Iya, pastinya. Nah, buat teman-teman yang suka banget dengan hewan, anjing atau kucing, bisa follow STA Home Project. Bisa adopsi juga atau jadi orang tua asuh anjing atau kucing di shelter STA Home Project ini. Terus bisa beli merchandise-nya. Gue juga pengen beli follow @toko.ojon gitu. Kezia, ada yang mau disampaikan lagi, Kezia? Oke, atau juga bisa kalau misalkan gak ada waktu nih, bisa langsung aja donasi biar kita bantu anjing-anjing yang terlantar. Kasihan kan mereka butuh makan. Ada di data gitu itunya di bio Stahom ada tuh. Atau enggak yang mau nanya-nanya bisa WhatsApp gua. Nomor WhatsApp juga ada tercantum di bio. Kalau mau nanya-nanya tentang anjing kucing. Iya benar. Ayo kita bahas terlantar. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton. Apa tadi, Kezia? Kezia tadi mau? Enggak, nggak apa-apa. Aku cuma bilang ayo kita bantu teman-teman yang anjing-anjing yang terlantar biar hidupnya mereka sejahtera lah seenggaknya. Iya, kasihan loh, kemarin-kemarin tuh banyak disiksa. Nah, sekarang kita bantuin deh biar hidup tenang, aman. Oke. Thank you teman-teman yang nonton, support Iluni terus. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Iya. Anak gue udah iseng. Makasih Cornel. Sukses juga udah diberi kesempatan buat cerita. Iya pastinya dong. Maaf ya anak gue rese. Oke, bye Kezia. Oke, bye-bye semuanya.